Selamat pagi anak-anakku, semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini masih bersama Bapak Agus Isamawan untuk materi matematika peminatan kelas 12. Mohon maaf kalau ada keterlambatan karena ada sesuatu hal. Ya, selama 1 tahun ke depan insyaallah kamu semuanya akan bertemu dengan Bapak Agus di materi matematika peminatan. Kiranya ada beberapa bab yang nanti dibahas. Yang pertama limit, kemudian turunan, fungsi trigonometri, kemudian yang ketiga aplikasi turunan. Kemudian untuk bab 4 dan 5 kita bahas di semester keduanya. Yang pertama akan kita bahas nanti adalah limit untuk fungsi trigonometri, trigonometri dan fungsi aljabar. Untuk teorema-teoremanya ini ada beberapa, tapi karena ini masih pengenalan, nanti akan kita bahas untuk fungsi-fungsi yang khusus. Untuk yang pertama, limit dari K untuk X mendekati A itu sama dengan K itu sendiri. Limit dari X untuk X mendekati A itu adalah A sendiri. Pada dasarnya limit adalah nilai di sekitar, tidak tepat untuk X sama dengan A, betul, jadi mendekati. Karena apa? Karena ada sebuah fungsi yang hanya bisa dicari nilainya di sekitaran, bukan pada saat X-nya sama dengan A. Untuk X sama dengan A bisa jadi tidak terdefinisi, atau bisa jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi celaka. Kalau misalkan kalian berada di tepian sungai, kemudian kebetulan sungainya itu banyak buayanya, tentunya kalian hanya bisa mendekati sungai itu. Jangan sampai nyemplung ke sungai. Masuk ke sungai nanti dimakan buaya dan sebagainya. Sebagai contoh untuk belajar di rumah yang di awal ini adalah, misalkan hitunglah limit dari sin X dikurangi cos X untuk X mendekati pi. Kita lihat bahwa limit dari sin X untuk X mendekati pi, tentunya kalau X-nya kita ganti dengan pi, berarti limit X sama dengan pi sin pi. Untuk cos-nya menjadi cos pi. Nilai daripada sin pi sendiri itu sama dengan 0, kemudian nilai daripada cos pi itu sama dengan negatif 1. Kalau kita sederhanakan berarti 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Jadi limit dari sin X dikurangi cos X untuk X mendekati pi itu nilainya sama dengan 1. Karena apa? Untuk X sama dengan pi sendiri tidak ada masalah. Untuk sin pi itu sama dengan 0, ada nilainya, tidak jadi masalah kalau kita gantikan secara langsung. Begitu juga untuk yang cos pi, yang nilainya sama dengan negatif 1, tidak jadi masalah kalau X-nya kita ganti dengan pi. Berbeda nanti kalau misalkan 1 dibagi sin pi. Ya, sin pi sendiri berarti 1 dibagi 0. Ya. Tentunya kalau 1 dibagi 0 menjadi tidak terdefinisi. Baru nanti untuk contoh-contoh yang lain kita berikan hal yang seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai tugas di rumah bisa kamu kerjakan limit dari sin X ditambah cos X kesemuanya dibagi dengan sin X. Yang kedua, limit dari sin X dibagi dengan cos X plus sin X untuk X-nya mendekati 0. Untuk yang pertama, sin pi per 4. Langkahnya berarti 180 dibagi 4, didapat nilainya adalah 45 ya, 45. Sin dari 45 ada, cos 45 ada. Saya kira untuk 2 soal ini tidak jadi masalah. Silakan coba kerjakan, kumpulkan di Facebook yang pernah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.